channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @nafila. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Ritual Pesugihan di Makam Keramat yang Berakibat Fatal. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan satu kisah pengalaman seorang pemuda. Sebut saja namanya Ali. Ali di tahun 2007 ini dia dalam keadaan yang carut marut. Dia seorang pemuda yang waktu itu seakan-akan sudah putus asa karena usaha yang dilakukan dari usia 20 tahun, apapun yang dilakukan itu tidak ada yang berhasil. Itu adalah suatu ujian yang berat baginya dan dia merasa gagal. Dari usaha dagang, usaha apapun tidak ada yang berjalan lancar. Dan yang lebih parahnya, waktu itu Ali ditinggalkan kekasihnya untuk menikah dengan laki-laki lain. Usahanya yang berantakan ditambah lagi kisah percintaan yang hancur lebur. Dengan kegagalan itu, Ali bermaksud melakukan ritual atau tirakat dengan cara mendatangi pemakaman atau satu petilasan. Ali yang memang dikenal sebagai pemuda yang mentalnya itu memang luar biasa. Dia sudah tidak peduli lagi dengan hal-hal gaib. Apapun itu sama sekali Ali tidak menanggapinya. Singkat ceritanya, Ali meminta temannya itu untuk mengantarkan dia ke salah satu tempat yang dimaksudkan. Ali mendapatkan petunjuk dari temannya dan akan melakukannya tepat di hari Selasa Pon, Rabu Pahing sampai Jumat Kliwon. Itu Ali lakukan 4 hari rencana. Ali rencananya 4 hari melakukan tirakat di satu pemakaman itu. Ali ke sana berangkat dengan temannya itu waktu Senin sore dengan mengendarai sepeda motor tua Ali, dan temannya menuju ke salah satu tempat yang letaknya di tengah-tengah hutan. Hampir 1 jam perjalanan, akhirnya mereka berdua sampai di satu rumah adat Jawa. Bau bunga melati yang menyerbak indera penciuman membuat Ali berpikir ini adalah rumah dukun. Padahal Ali mau meminta petunjuk, bukanlah melakukan pesugihan. Di tempat itu Ali bertemu dengan sang juru kunci, dan Ali pun diberikan tata cara untuk melakukan tirakat. Dan Ali dianjurkan untuk melakukan puasa selama 4 hari penuh, dari hari Selasa, Rabu, Kamis, dan selesainya Jumat malam. Ali dituntun untuk mendapatkan petunjuk dari gaibnya makam yang dihiasi kain kafan dan berbagai macam kembang. Sebenarnya itu adalah satu kesalahan karena yang diharapkan oleh Ali seharusnya petunjuk itu yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi waktu itu Ali memang niatnya dia datang ke makam tersebut untuk meminta petunjuk agar jalan hidupnya itu bisa lebih lurus, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang penuh dengan hambatan dan ujian yang menurut Ali itu berat baginya, dan Ali tidak sanggup. Singkat ceritanya, malam pertama Ali tidak langsung tirakat, tapi disuruh untuk mandi kembang terlebih dahulu. Disuruh untuk mensucikan badan dan menginap berdua sama temannya di musola yang memang sudah disediakan juru kunci.
Di hari pertama, hari Selasa, Ali sudah melakukan puasa dan juru kunci mengantarkan Ali ke salah satu tempat pemakaman yang waktu itu memang tidak ada siapapun. Kali pertama Ali masuk ke area pemakaman itu, perasaannya ada yang janggal. Hembusan angin langsung menyambutnya. Tempat yang dimana dilingkari oleh pohon-pohon besar bagaikan pagar besi. Di belakang makam tempat Ali sedang berdoa, baca Yasin, tahlil dan sebagainya, itu ada pohon yang paling besar dengan batang pohon yang diselimuti kain berwarna putih. Entah itu kain kafan atau bukan, Ali tidak begitu menghiraukannya. Di area pemakaman juga sudah disediakan oleh juru kunci sebuah pancuran tempat Ali mengambil air wudhu. Sebelum Ali selesai melakukan tirakat di pemakaman itu, Ali tidak diperbolehkan keluar dari area makam sebelum juru kunci datang memanggilnya, kecuali untuk berbuka puasa. Jadi tidak ada yang namanya sahur, tapi yang ada hanya buka puasa saja. Dan itu selama 3 hari, malam Rabu, malam Kamis, dengan malam Jumat. Ali hanya 1 kali makan, itu pun setiap selesai sholat maghrib. Ketika azan maghrib berkumandang, juru kunci datang sembari membawa 1 botol air mineral dan juga makanan. Ali disuruh melakukan sholat terlebih dahulu dan setelah selesai baru dipersilahkan makan. Hari pertama mulai membaca doa di depan makam. Rabu pagi sampai sore itu tidak ada kejadian apa-apa. Singkat cerita, jam 1 dini hari, suasana yang sunyi sepi dan gelap gulita, tidak satupun pencahayaan di area pemakaman. Dengan meraba-raba, Ali mendapati tempat pancuran yang ditunjukkan kemarin pagi untuk mengambil air wudhu. Setelah selesai, Ali melakukan sholat hajat dan tahajud. Ali tidak tidur sama sekali. Pokoknya setiap malam yang dilakukan Ali itu berdoa. Ali tidak tidur sama sekali. Pokoknya setiap malam yang dilakukan Ali itu berdoa, zikir dan sholat. Namun setelah matahari terbit, baru Ali diperbolehkan untuk tidur. Jadi di hari Rabunya setelah sholat subuh, dia tidak sadar kalau Ali tertidur dan terbangun sekitar jam 11 siang. Mendengar azan berkumandang, Ali pun langsung mengambil air wudhu dan Ali melakukan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, dilanjutkan lagi berdoa di depan pemakaman sambil menunggu waktu maghrib. Dengan segala zikir yang dia bisa dilafalkan sampai azan maghrib terdengar. Kedatangan juru kunci dengan membawa nasi dan 1 botol air minum. Ali memakan nasi, namun bukan 1 porsi, tapi hanya 3 kepal nasi putih tanpa ada campuran apapun. Setelah selesai buka puasa, Ali pun kembali masuk ke area pemakaman lagi. Malam harinya setelah sholat hajat dilakukan di area pemakaman, Ali seperti mendengar suara-suara aneh. Bukan suara hewan-hewan di sekeliling area pemakaman, tapi suara seperti desisan ular. Desisan ular itu sangat jelas terdengar. Ali terbangun dari duduknya karena khawatir kalau di sekeliling dia ada ular. Karena memang area pemakaman itu banyak pohon-pohon yang mengelilingi area pemakaman. Dengan apa yang dia bisa lihat, dengan kegelapan yang benar-benar sangat gelap, ia berusaha menghindar dari suara-suara itu. Semakin melangkah mundur dari tempat dia duduk karena suara ular itu semakin jelas. Ali semakin melangkah mundur dari tempat ia duduk karena suara ular itu semakin jelas.
Saking kagetnya ketika ular itu menampakkan diri dengan tubuh yang besar keluar dari balik pohon kelapa. Ali sempat terjungkal ke belakang dan berdiri lagi untuk menghindari ular tersebut. Ali mencoba untuk tenang melangkah mundur dengan hati-hati. Namun ular yang seukuran pohon kelapa itu tiba-tiba di atas kepalanya. Ali langsung memalingkan wajah dan badannya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sontak saja Ali kaget. Rasa khawatir dan rasa takut menyelimuti dirinya. Kedatangan ular itu membuat suasana area pemakaman yang tadinya tidak ada penerangan sangat gelap gulita. Tiba-tiba ular itu dengan jelas mulutnya menganga. Ali yang melihat dengan jelas ular itu yang tepat di atas kepalanya dengan mahkota yang berwarna hijau. Sampai-sampai area pemakaman yang tadinya gelap menjadi terang benderang. Kalau mau makan saja saya, makan saja. Saya tidak punya apa-apa, tapi asal kamu tahu, saya tidak takut denganmu. Saya hanya takut dengan Allah SWT. Silakan makan saya tidak takut denganmu, ujar Ali menantang. Setelah Ali berucap seperti itu, ular besar itu menarik badannya dan keluar dari area pemakaman. Yang tiba-tiba saja pemakaman itu menjadi langsung gelap kembali. Ali yang masih ketakutan langsung kembali ke tempat awal dia duduk dengan bersila, dan Ali pun langsung meminta petunjuk. Kejadian itu benar-benar membuat Ali merinding, seluruh tubuhnya juga panas dingin. Tapi Ali mencoba tenang dan berpikir tidak terjadi apa-apa, karena kepasrahannya tidak dipungkiri lagi bahwa segala sesuatu hanya milik Sang Pencipta. Ali yang sebenarnya sadar dan mengaku kalau dia salah dalam meminta petunjuk, yang seharusnya secara langsung meminta kepada Allah SWT. Tapi Ali justru meminta petunjuk lewat petilasan itu. Singkat cerita, setelah azan maghrib itu terdengar, juru kunci mendatangi Ali kembali. Setelah melakukan sholat maghrib, Ali disuguhkan 2 kepala nasi. Di malam ketiga, Ali melakukan ritual di pemakaman itu dengan meraba-raba di mana tempat pancuran air wudhu untuk melakukan sholat isya. Dengan hati-hati melangkah demi langkah, akhirnya Ali pun sampai. Setelah sholat isya dilakukan, Ali pun kembali berdoa meminta petunjuk agar hidupnya seperti apa yang diharapkan. Jam sudah menunjukkan 1 dini hari. Ali pun melanjutkan untuk melakukan sholat tahajud, dan setelah itu dilanjutkan dengan sholat hajat. Walaupun dalam keadaan dia duduk, tapi dengan yakin meminta petunjuk agar diberikan petunjuk untuk jalan hidupnya. Dan setelah sholat hajat itu dilakukan, ada sosok lain yang muncul di area pemakaman itu. Dia kali pertama melihat sosok wanita yang sangat-sangat cantik. Sosok wanita yang membuat dirinya sampai terpukau dan terpana. Ali sempat melongo memandangi wajah wanita tersebut. Sosok wanita cantik yang ada di depannya memandang Ali dengan eloknya saat Ali sedang melakukan sholat hajat. Lalu kemudian sosok itu berujar, Sudah, istirahatlah. Apa yang kamu inginkan akan saya penuhi. Sosok wanita itu bertanya kepada Ali. Lalu kemudian Ali pun menjawab, Aku kesini untuk meminta petunjuk agar jalan hidupku lebih baik dari yang kemarin. Sudahlah, kamu pulang saja. Kamu ambil apa yang aku berikan, tawar sosok tersebut. Kemudian Ali langsung menengok ke bawah.
Setelah Ali menengok, ternyata ada satu karung beras yang berisi koin-koin emas. Ali pun sempat terkejut. "Sekarang juga kamu keluar dari area pemakaman ini," ujar Ali kepada sosok wanita tersebut. Lalu kemudian sosok wanita itu mengatakan, "Kamu sudah selesai, kamu sudah selesai." Tapi waktu itu Ali mengingat dia harus menyelesaikan tirakat itu sampai Jumat malam. Jika Ali mengambil barang tersebut, dia akan gagal dalam tirakat itu. Ali pun menaruh kembali kantung beras yang berisi emas itu dan Ali berkata, "Mendingan saya cari pakai keringat saya sendiri. Saya mendapatkannya secara halal yang sesuai dengan ridha Allah SWT," ujar Ali. Ketika kata ridha Allah terucap dari mulutnya Ali, suasana di area pemakaman berubah menjadi gaduh. Hembusan angin kencang membuat pohon yang ada di sekeliling pemakaman bergoyang-goyang sendiri. Suasana pun berubah menjadi sangat mengerikan. Angin yang begitu kencang, hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Sosok berwajah cantik itu berubah menjadi wanita tua. Sosok nenek-nenek yang sangat mengerikan dengan wajah yang berantakan. Wajahnya sudah rusak dan yang lebih parahnya lagi, tubuhnya mengeluarkan bau yang amis dan busuk. "Ya Allah, ampunilah aku ya Allah." Dengan suasana yang mencekam, angin yang begitu gaduh, sosok nenek buruk rupa yang ada di hadapannya seketika menghilang. Ali terbangun dari duduknya sembari meminta ampun kepada Sang Pencipta, yaitu Allah SWT. "Ya Allah, ampunilah aku atas kesalahanku, atas perbuatan nistaku ini ya Allah," gumam Ali. Sampai terdengar suara azan subuh. Setelah matahari terbit, Ali keluar dari area pemakaman. Dan lalu kemudian Ali mendatangi kediaman juru kunci. Juru kunci yang melihat kedatangan Ali pun sontak saja terkejut. "Loh, kok kamu sudah keluar?" ujar sang juru kunci. "Iya Mbah," jawab Ali. "Kamu kan harusnya keluarnya nanti selepas sholat maghrib. Kenapa kamu keluar sekarang?" tanya sang juru kunci. "Mbah, malam terakhir saya itu bertemu sosok wanita cantik. Ia memberi saya koin emas yang ada di dalam karung, Mbah," jawab Ali. "Terus kamu mengambilnya?" tanya sang juru kunci. "Tidak, Mbah, karena tujuan saya ke sini adalah meminta petunjuk. Tapi saya bukannya diberi petunjuk, saya malah dikasih seperti itu," jawab Ali. "Ya syukurlah kalau kamu menolak itu. Asal kamu tahu, sosok wanita itu yang disebut Nyai. Nyai itu sosok untuk mencari pesugihan. Memang banyak orang-orang yang datang ke sini, yang ritual ke sini itu untuk meminta pesugihan. Tapi tidak semuanya seberuntung seperti kamu. Terkadang mereka itu tidak ditemui oleh Nyai. Bahkan bukan cuma sehari atau 2 hari melakukan ritual, tapi sampai 40 hari. Tapi berbeda dengan kamu, Mas Ali. Kamu yang baru 3 hari 3 malam langsung ditemui dan dikasih sekarung koin emas, dan kamu malah menolaknya," jelas sang juru kunci. "Iya Mbah, mohon maaf, saya itu bukannya tidak mau menerima, tapi hal seperti itu saya tahu risikonya. Kalau saya bersekutu dengan iblis, sama saja saya sudah menyekutukan Allah SWT. Karena tujuan awal saya ke sini, ya saya memang meminta petunjuk agar hidup saya lebih baik lagi, dan saya pun mengakui kesalahan saya. Makanya saya membatalkan tirakat saya. Biarkan saya membatalkan puasa ini. Saya minta air mineralnya, Mbah," kata Ali. "Baiklah, saya ambilkan sebentar," jawab sang juru kunci. Setelah Ali membatalkan tirakat itu, Ali berpamitan untuk pulang kepada sang juru kunci. Ali pun pulang ke rumah dengan jalan kaki, karena seharusnya dia dijemput temannya itu setelah sholat maghrib.
karena janjinya Ali itu nanti selepas sholat maghrib baru selesai. Karena Ali yang membatalkan waktu yang seharusnya, jadi Ali memutuskan untuk jalan kaki dari tempat dia melakukan ziarah, melakukan kunjungan ke pemakaman sampai ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia pun bertemu dengan temannya. "Kok kamu sudah nyampe rumah, Li? Seharusnya kan nanti malam," tanya temannya. "Ya, saya sadar. Saya melakukan tirakat itu salah, dan saya membatalkan tirakat itu. Seharusnya saya itu meminta langsung kepada Allah SWT, bukannya melakukan hal seperti itu di area pemakaman," tutup cerita dari Ali. Dan selesai. Semoga dari pengalaman Ali ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya, bahwa seharusnya kita meminta sesuatu hanyalah kepada Allah. Jangan pernah sesekali kita menyekutukan Allah, karena azab-azab Allah akan menantinya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.